Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fepti Sofia Loren dengan 3 digit NIM terakhir 058 dari kelas PTI 2023B. Di sini saya akan membuat proyek tentang keamanan jaringan. Di sini ada sebuah studi kasus yang dimana Anda adalah seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan yang memiliki dua divisi utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan meminta Anda untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN serta menerapkan akses control list atau ACL sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisi. Gunakan Cisco Packet Tracer untuk membangun simulasi jaringan ini dan pastikan keamanan data serta informasi antar divisi tetap terjaga. Konsep keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah upaya melindungi perangkat, data, dan infrastruktur dari akses tidak sah. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability data, atau prinsip CIA threat. Dalam studi kasus ini, keamanan jaringan dilakukan melalui segmentasi VLAN untuk memisahkan lalu lintas jaringan antar divisi, ACL atau Access Control List untuk mengontrol akses dan mencegah komunikasi tidak sah antar departemen. Yang kedua yaitu jenis-jenis serangan jaringan. Yang pertama, sniffing atau penyadapan lalu lintas jaringan. Spoofing, pemalsuan identitas IP atau MAC. MITM atau Man in the Middle, yaitu menyisipkan diri di antara komunikasi. Unauthorized access atau akses tidak sah ke jaringan. Yang kelima yaitu broadcast tromp, yaitu serangan membanjiri jaringan dengan broadcast. Teknik pengamanan jaringan. Yang pertama VLAN, yaitu memisahkan jaringan berdasarkan fungsi atau divisi. Yang kedua ACL untuk membatasi akses antar VLAN. Yang ketiga trunking dan subinterface, yaitu memisahkan lalu lintas VLAN dalam satu jalur. Yang keempat yaitu firewall dan monitoring, yaitu mendeteksi dan mencegah serangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam Cisco Packet Tracer untuk membuat topologi jaringannya. Di sini kita membutuhkan satu router yaitu 2901. Untuk switch kita memakai yang 2960. Kita membutuhkan 4 PC yaitu PC 0, 1, 2, dan 3. Untuk pemilihan kabel dari PC ke switch kita memakai kabel strike, sedangkan dari switch ke switch kita memakai kabel crossover, sedangkan dari switch ke router juga memakai kabel strike. Untuk penyambungan kabelnya bisa dilihat seperti yang tertera pada video. Nah, jadi kabel dari switch ke router masih berwarna merah. Jadi untuk mengubahnya menjadi hijau, maka pada routernya kita akan mengkonfigurasi. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat seperti video. Untuk konfigurasi yang pertama yaitu interface gig 0/1. Untuk interface yang selanjutnya yaitu interface gig 0/0. Setelah itu bisa dilihat dari switch 1 ke router sudah mulai berwarna hijau. Namun kita tunggu terlebih dahulu untuk semuanya menjadi hijau. Nah, setelah semuanya sudah hijau, maka topologi sudah siap untuk dieksekusi. Selanjutnya yaitu menyeting VLAN di switch 0.
Untuk tutorialnya bisa dilihat seperti pada video. Untuk VLAN 10 yaitu namanya untuk Departemen IT, sedangkan untuk VLAN 20 namanya yaitu Keuangan. Selanjutnya yaitu interface range Fast Ethernet 0/1-2, yaitu untuk mengakses VLAN 10. Dan untuk selanjutnya yaitu interface range Fast Ethernet 0/3-4 untuk mengakses VLAN 20. Untuk selanjutnya yaitu interface Gigabit Ethernet 0/1 untuk mode terang. Untuk kabel yang berubah menjadi warna orange, kita tunggu menjadi warna hijau. Setelah berubah menjadi warna hijau, maka kita akan siap untuk ke langkah selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menyeting VLAN di switch 1. Masih sama dengan langkah yang sebelumnya, yaitu VLAN 10 untuk Departemen IT, sedangkan VLAN 20 untuk Departemen Keuangan. Selanjutnya yaitu interface range Fast Ethernet 0/1-2 untuk switch port, mode akses, dan switch port akses VLAN 20. Selanjutnya yaitu interface Gigabit Ethernet 0/1 switch port mode terang. Dan kembali kita tunggu untuk kabel yang berwarna oranye menjadi hijau untuk langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu menyeting subinterface di router. Di sini memakai interface Gigabit Ethernet 0/0.10 seharusnya. Itu invalid karena salah mengetik. Seharusnya yaitu interface Gigabit Ethernet 0/0.10. Untuk selanjutnya yaitu encapsulation.1q10 untuk memberitahu router subinterface ini khusus VLAN 10 dengan IP address yaitu gateway dari PC0 yaitu 192.168.15.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya yaitu interface Gigabit Ethernet 0/0.20. Encapsulation.1q20 untuk memberitahu router subinterface ini khusus VLAN 20.
dengan IP address yaitu dari gateway PC2 yaitu 192.168.58.1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya yaitu interface Gigabit Ethernet 0/0. Selanjutnya yaitu menyeting IP address di PC. Untuk PC 0, IP addressnya yaitu 192.168.15.2 yang dimana 15 ini angka tanggal lahir saya. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.15.1. C1 IP addressnya yaitu 192.168.15.3. Subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.15.1. Untuk IP address PC2 yaitu 192.168.58.2 yang dimana 58 ini 2 digit NIM terakhir saya. Subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.58.1. Untuk PC3 IP addressnya yaitu 192.168.58.3. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.58.1. Langkah selanjutnya yaitu membuat ACL untuk membatasi akses antar VLAN. Untuk akses list yang pertama yaitu memblokir semua komunikasi antara Departemen IT ke Departemen Keuangan. Untuk akses list yang kedua yaitu memblokir semua komunikasi antara Departemen Keuangan ke Departemen IT. Jadi komunikasi dua arah antar VLAN benar-benar tidak boleh. Untuk akses list yang ketiga yaitu mengizinkan semua trafik lain selain yang diblokir. Permit IP any seperti safety rule supaya jaringan selain VLAN masih bisa jalan. Selanjutnya mengkonfigurasi interface Gigabit Ethernet 0/0 di router yang merupakan jalur VLAN lewat trunk dari switch IP access group 100 in untuk semua paket data yang datang dari switch ke router dicek dulu sama ACL ini. Selanjutnya yaitu uji konektivitas. Yang pertama uji PC dari PC0 ke PC1. Lakukan ping ke PC1 yaitu dengan IP address 192.168.15.3. Dapat terlihat di video PC0 ke PC1 yaitu berhasil, ditandai dengan 0% loss dan PC0 PC1 juga masih berada di jaringan yang sama. Selanjutnya lakukan ping dari PC2 ke PC3 yaitu dengan IP address 192.168.58.3. Dapat terlihat di video juga PC2 ke PC3 yaitu berhasil ditandai dengan 0% loss yang dimana PC2 dan PC3 masih dalam satu jaringan yang sama. Selanjutnya yaitu melakukan ping dari PC0 ke PC2 dengan IP address 192.168.58.2. Dapat terlihat di video bahwa PC0 ke PC2 yaitu gagal ditandai dengan 100% loss yang dimana PC0 dan PC2 diblokir antar ACL yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya yaitu melakukan ping dari PC1 ke PC3 dengan IP address 192.168.58.3. Dapat terlihat di video bahwa dari PC1 ke 3 100% loss yang dimana artinya gagal karena PC1 dan PC3 juga diblokir oleh ACL yang sudah dibuat. Artinya PC1 dan PC3 juga tidak bisa komunikasi. Jadi kesimpulan dari praktikum yang sudah dilakukan, hasil uji konektivitas terbukti bahwa PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Pada praktikum dicontohkan menggunakan PC0 ke PC1, ditandai dengan 0% loss yang artinya paket data tidak ada yang gagal. PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL. Pada praktikum dicontohkan menggunakan PC0 ke PC2, ditandai dengan 100% loss yang artinya paket data tidak ada yang diterima. Sedangkan untuk keamanan data serta informasi antar divisi tetap terjaga dalam praktikum menggunakan IP permit any.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.